dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai screening pranikah. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana Kak? Apa ada yang bisa saya bantu? Ini aku mau konsul buat pranikah, Bu. Gimana ya? Kalian datang sendiri dari? Iya, aku sendiri. Kalau alangkah lebih baiknya kalau konseling pranikah itu didampingi sama calon mempelai prianya, karena ini saling bersangkutan dan keduanya harus memahami dan mengetahuinya. Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin sekarang saya hanya bisa menjelaskannya terlebih dahulu saja ya. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, untuk nama kakaknya siapa? Aku Caca. Caca. Untuk calon suaminya? Bagas. Usianya? Aku 21. Oh, 21 ya. Untuk calon suaminya berapa tahun? 23. Oh, tidak. Jadi kakak kesini mau ngadain Konsul pranikah yang itu. ya, jadi konsul pranikah. Jadi untuk konseling pranikah itu sangat dibutuhkan sebelum pernikahan. Karena emang sangat penting Kak. Jadi pentingnya konseling pranikah itu, dalam konseling pranikah itu kita akan dapat menumbuhkan hubungan pasangan yang sehat dan mempersiapkan suatu pasangan untuk menikah, membantu menumbuhkan emosional secara dewasa, membantu masing-masing pasangan untuk memahami peran mereka dalam perkawinannya. Nah, untuk konseling pranikah ini kita akan menjelaskan mengenai screening pranikah. Nah, dalam screening pranikah itu nanti kakak dan calon suami kakak itu akan menjalani beberapa pemeriksaan. Nah, tujuan dari screening pranikah ini sendiri itu untuk mengetahui tes kesehatan, apakah ada penyakit menular atau tidak, agar dapat mencegah penularan terhadap pasangan di masa yang akan mendatang. Nah, calon pengantin ini mendapatkan edukasi dan konseling seputar kesehatan reproduksi pada kegiatan konseling ini. Kemudian suami dan calon istri ini akan mendapatkan kehamilan yang insya Allah sehat. Oh gitu ya Bu? Iya. Jadi tujuan screening pranikah ini juga untuk mendeteksi adanya resiko penyakit tertentu pada calon masing-masing mempelai. Kemudian apakah ada penyakit yang menular atau tidak, agar bisa dihindari untuk nanti penyakit keturunan atau penyakit menurun kepada anak. Oh iya. Nah, dari tujuan ini juga untuk membatasi penyebaran penyakit menular seksual seperti hepatitis B, C, dan HIV atau AIDS. Kemudian mencegah penyakit gangguan darah yang muncul akibat masalah genetik, contohnya kayak anemia sel sabit atau thalassemia. Kemudian menghindari masalah sosial dan psikososial yang mungkin muncul apabila kondisi atau penyakit tertentu diturunkan pada anak. Nah, setelah itu mengurangi beban keuangan pasangan yang mungkin mengalami masalah saat merawat anak dengan kondisi medis tertentu. Itu sangat penting untuk calon mempelai ini mengikuti screening pranikah atau konseling pranikah. Oh iya. Kemudian nanti kakak di sini akan mengalami atau melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu kakak akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan fisik ini kakak akan diperiksa seperti menimbang berat badan, kemudian tinggi badan, suhu, kemudian lingkar perut, dan tekanan darah. Nah, dari pemeriksaan fisik ini nanti akan didapatkan status gizi dari kakaknya sendiri, apakah gizi normal atau tidak. Kemudian di tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini biasanya pengambilan darah untuk mengecek golongan darah, gula darah, dan HB. Jadi pemeriksaan ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai status kesehatan agar segera diobati jika ada penyakit yang mungkin harus diobati. Kemudian di sini kakak bisa lihat sendiri
Yang kemudiannya itu yaitu pemeriksaan carrier atau thalassemia. Kakak tahu thalassemia itu apa? Enggak, kurang tahu. Oh, jadi thalassemia itu seperti kelainan darah. Jadi thalassemia ini dapat diturunkan ke anak. Jadi pemeriksaan ini tujuannya untuk mengetahui apakah dari mempelai pria atau wanita mempunyai penyakit ini agar nanti bisa dicegah untuk penularan ke sang anak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penyakit menular seperti AIDS atau HIV, kemudian hepatitis B dan C. Nah, ini juga harus kita periksa agar mengurangi atau mendeteksi sedini mungkin agar tidak terjadi penularan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan organ reproduksi. Untuk pemeriksaan organ reproduksi ini kedua-duanya harus diperiksa dari pihak wanita ataupun dari pihak prianya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan organ reproduksi. Nah, pemeriksaan organ reproduksi ini harus dijalani sama kakaknya dan sang calon suaminya. Nah, ini tuh bertujuan untuk mendeteksi kondisi dan kelainan ginekologi yang dapat mempengaruhi kesuburan dan kemungkinan kehamilan. Sementara untuk sang suami ini, pemeriksaan organ reproduksi dapat mencakup analisis sperma, kemudian untuk mengetahui kelayakan kualitas sperma itu. Iya. Kemudian selanjutnya itu kakak nanti akan mengalami pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan ini khusus untuk calon pengantin wanita saja. Nah, melalui pemeriksaan ini para calon ibu mengetahui kelainan yang dapat ditularkan ke calon bayinya. Jadi pemeriksaan ini tuh untuk mengatasi jika didapatkan penyakit menular agar tidak bisa diturunkan ke bayinya. Ya, kemudian hasil yang didapat pemeriksaan TORCH itu yaitu seperti toxoplasmosis, kemudian cytomegalovirus, kemudian herpes simplex virus dan rubella. Itu penyakit-penyakit yang kita deteksi di pemeriksaan TORCH. Nah, jika tidak dideteksi sejak dini, TORCH ini dapat menyebabkan keguguran pada bayi lahir prematur. Keguguran atau bayi lahir prematur. Setiap calon pengantin wanita diwajibkan melakukan tes TORCH sebelum menikah. Gimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan Kak? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Masih udah ngerti, alhamdulillah. Kemudian kakaknya akan menjalani pemeriksaan kejiwaan juga. Nah, ini bukan untuk apa-apa ya, misal ini tuh screening kejiwaan itu untuk melihat adanya masalah kejiwaan mungkin dialami calon pengantin pria ataupun wanita, baik itu gangguan cemas ataupun kondisi yang lebih berat lagi yang memerlukan konsultasi atau rujukan. Jadi ada imunisasi TT. Tahu Kak, imunisasi TT itu apa? Imunisasi tetanus ya? Iya, ini tuh imunisasi tetanus toxoid gitu. Mungkin kakaknya juga sudah mendengar kalau misalnya mau menikah pasti diimunisasi TT gitu ya. Jadi imunisasi TT itu sangat penting ya Kak. Bakteri ini ditemukan di tempat-tempat yang kotor seperti tanah, debu, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Jadi mungkin yang kebanyakan kita tahu untuk imunisasi TT itu hanya dilakukan 1 kali sebelum menikah. Pada umumnya imunisasi TT itu pada setiap wanita itu dianjurkan 5 kali dalam kehidupannya. Yang pertama itu kita bisa dilakukan sebelum menikah, paling lambat misalnya minimal itu 2 minggu sebelum menikah. Itu minimal banget, dianjurkan sih misalnya sebulan sebelum menikah atau enggak 2 bulan sebelum menikah. Kemudian untuk TT yang kedua itu dilakukan sebulan setelah TT pertama. Untuk efektivitasnya itu hingga 3 tahun ke depan. Iya. Untuk TT yang ketiga itu bisa dilakukan 6 bulan setelah TT kedua. Nah, itu untuk TT yang ketiga ini dia efektivitas melindunginya itu sampai 5 tahun. Nah, selanjutnya itu TT keempat itu dilakukan 12 bulan pasca
tetek ketiga, Mm-mm. 12 bulan setelah tetek ketiga. Mm-mm. Nah, ini untuk tetek yang keempat itu lama perlindungannya bisa sampai 10 tahun. Mm-mm. Nah, untuk yang terakhir tetek kelima itu dilakukan 12 bulan setelah tetek keempat. Nah, yang tetek kelima ini efektivitas perlindungannya itu hingga 25 tahun. Lama juga ya. Iya, jadi untuk suntik TT ini atau imunisasi TT ini untuk calon pengantin itu dilakukan bisa di puskesmas, kemudian bisa di rumah sakit, di PMB juga bisa. Nah, untuk di puskesmas biasanya sering ada apa namanya program gratis dari pemerintah. Oh. Nah, nanti setelah imunisasi ini calon pengantin akan mendapatkan surat vaksin atau seperti sertifikat vaksin itu untuk nantinya dia mengajukan persyaratan pernikahan ke KUA. Mm-mm. Bagaimana Kak? Apakah dapat dimengerti Kak penjelasannya? Alhamdulillah ngerti sih Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, udah cukup itu aja mungkin ya. Nanti untuk konseling kedua atau kunjungan kedua kakaknya bisa sama ini ya, sama calon suaminya agar bisa langsung pemeriksaan. Iya, soalnya dianya lagi kerja di luar kota. Ya, kakak pastinya sudah cukup ya Kak. Ya udah ya Bu, cuma mau konsultasi itu aja. Berarti nanti saya balik lagi ke sini tinggal ngelanjutin pemeriksaan semuanya ya. Udah sih itu aja mungkin. Ya, Makasih ya, Bu. semoga lancar pernikahannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.